Nah, kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu ada regresi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang regresi juga. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Nah, di sini kita bahas sedikit untuk regresi. Jadi regresi ini termasuk ke dalam supervised learning. Nah, regresi ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada regresi linear sederhana atau simple regression, kemudian ada multilinear, kemudian ada polinomial, SVR atau support vector regression, decision tree, random forest, dan GAM atau generalized additive models. Kita lihat di sini saya punya sebuah dataset. Nah, dataset ini dinamai dengan data penjualan 2.csv. Nah, untuk ekstensi dataset itu bisa berupa apa saja? Bisa berupa .txt, .excel, bisa. Nah, untuk file saya ini berupa data.csv. Nah, bagaimana sih untuk menambahkan sebuah dataset? Nah, kita bisa saja langsung, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa langsung ke new dataset di sini, ataupun kita bisa masuk ke dataset nih, new dataset. Nah, ataupun kita sudah dalam sebuah notebook, kita bisa menambahkan dataset dari sini. Nah, dia akan otomatis data yang kita masukkan akan masuk ke dalam notebook yang kita buat. Nah, di sini saya punya sebuah dataset. Di dalamnya itu ada biaya produksi dan nilai penjualan. Nah, di dalam biaya produksi ini ada data berjumlah 20 dari 1.500 sampai 4.500 dan nilai penjualan dari 90.500 sampai 224.500. Nah, untuk langkah pertama kita harus mempersiapkan library-nya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan marknya. Kita import dulu library-nya. Import nampi as mp, kemudian import pandas as pd, kemudian import matplotlib.pyplot as plt, dan import library sklearn. Nah, jadi di sini ada 4 library. Ada import nampi asnp itu sebagai yang akan digunakan untuk kebutuhan saintifik dan matematika. Kemudian ada import pandas SPD, itu library yang akan digunakan untuk manipulasi data seperti membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan sebagainya. Nah, pandas ini juga mampu membaca berbagai format file, seperti yang saya katakan tadi, seperti .txt, .csv, .tsf, .xls, dan lain-lain. Kemudian ada import matplotlib.pyplot as plt. Nah, matplotlib ini library yang digunakan untuk membuat grafik plot sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang terakhir, library sklearn. Ini library untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning. Kemudian langkah selanjutnya adalah memanggil dataset. Kita panggil dulu datasetnya. Dataset read.csv. Kita copy saja dari sini. Kita bisa mengopikan. Nah, kita bisa mengopikan tadi ya file path-nya, dataset yang telah kita buat tadi. Kemudian kita tentukan X ini sebagai biaya produksi. Dataset.ilog koma .values, kemudian Y itu sebagai nilai penjualan. Values. Ya. Setelah kita memanggil dataset, langkah selanjutnya adalah menampilkan isi sebagian dataset. Kita tampilkan isi sebagian datasetnya. Saya ingin dengan menggunakan data frame itu dia akan menampilkan 5 bagian teratas dari dataset yang kita miliki. Sebagai contoh, dataku pd.dataframe
kita panggil dataset. Nah, kita panggil dataku.head. Nah, dia akan menampilkan 5 bagian teratas dari dataset yang kita miliki, dari 1500 sampai dengan 2050. Langkah selanjutnya kita visualisasikan datanya menggunakan scatter dataku biaya produksi, dan juga dataku nilai penjualan. Kemudian kita tentukan X labelnya itu sebagai biaya produksi dan Y labelnya itu sebagai nilai penjualan. Kita beri title grafik biaya produksi versus nilai penjualan. Nah, kita show show. Nah, dia akan membuat grafik seperti ini. Titik-titik ini adalah data yang kita miliki, yaitu biaya produksi dan nilai penjualannya. Nah, dari visualisasi data ini, grafik ini, kita tuh belum menemukan garis prediknya mau seperti apa. Nah, untuk menentukan garis prediknya, kita akan menentukan split datasetnya dulu. Kita akan bagi jadi training set dan testing set. Kita gunakan library sklearn. Ini model seleksinya, import dengan functionnya train test split. Nah, dengan kita mempunyai variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, dengan function tadi train test split xi dengan test size nya 0,2, random state nya 0. Nah, penggunaan test size ini adalah kita membagi data training set dan data testing set. Jadi data testingnya itu kita bagi menjadi 4 data testing set dan 18 data training set. Nah, jadi 80 data training set dan 20 data testing. Nah, setelah melakukan split ini, kita melakukan fitting. Kita melakukan fitting dengan menggunakan garis predik linear regression, sklearn, library sklearn, linear model. Nah, kita import linear regression, regressor, kita panggil linear regressionnya. Nah, kita fitkan ke dalam variabel xtrain dan ytrain. Kemudian kita visualisasikan datanya dengan menggunakan scatter seperti tadi ya, scatter xtrain ytrain, dengan warnanya itu kita menggunakan biru, plt.plot. Nah, kita di sini mencari garis prediknya, xtrain, regressor predict itu xtrain dengan warnanya sebagai hijau. Nah, kita gunakan title lagi seperti tadi ya. Kemudian X labelnya
transaksi dan Y labelnya itu nilai penjualan. Nah, kita show. Nah, kita lihat di sini garis predik yang dihasilkan dari grafik yang kita miliki tadi, dia akan menghasilkan lurus seperti ini dari grafik yang kita punya ya. Nah, di sini kita lihat data trainingnya itu hanya ada 16 karena kita split tadi yang melakukan split menjadi training set dan testing set dengan 20% data testing. Nah, kita lihat di sini hanya ada 16 data training. Nah, kalau ini kan penggunaan linear regression. Nah, bagaimana menggunakan yang lain seperti ada SVR atau vector regression dan random forest. Nah, di sini saya punya contoh. Di sini menggunakan random seed, dia itu akan menghasilkan dataset yang random. Nah, di sini saya punya datanya menggunakan 15 baris satu kolom. Ya, dengan menggunakan linear regression, dia akan menghasilkan sini seperti ini, sama seperti contoh yang kita miliki tadi. Nah, kalau kita ingin menggunakan SVR atau support vector regression, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, beda juga kalau menggunakan random forest regressor, dia akan menghasilkan garis predik seperti ini. Nah, jadi untuk regression ini beda menggunakan beda menggunakan fungsinya, jenisnya dia akan berbeda juga garis prediknya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi.